Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah sampai pada materi kita yang keempat pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Adapun topik pembahasan kita yang keempat ini adalah tentang sunnah. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, sehingga dengan ilmu tersebut kita menjadi pribadi yang bermanfaat dalam kehidupan. Adapun peta pembahasan kita pada topik yang keempat ini, yang pertama itu adalah A. Konsep sunnah, B. Kedudukan dan fungsi sunnah, C. Mengenal kutubus sittah, D. Pengamalan sunnah dalam kehidupan. A. Konsep sunnah. 1. Pengertian sunnah. Pengertian sunnah ditinjau dari dua aspek. Yang pertama bahasa dan yang kedua adalah istilah. Secara bahasa, kata sunnah berasal dari kata sanna yasunnu sunnatan yang memiliki beberapa makna. Di antaranya itu adalah kebiasaan atau jalan. Sedangkan secara istilah, ulama hadis berpendapat sunnah itu adalah kullu ma nuqila an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min aqwalin wa af'alin wa taqririn wa sifatin wa khalqiyatin wa khuluqiyatin sawa'an akana dzalika qabla al-bi'tsati am ba'daha. Mereka mengatakan hadis itu adalah segala sesuatu yang disampaikan atau yang dinukilkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan atau perbuatan, begitu juga dengan ketetapan, sifat ataupun bentuk tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak ataupun etika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah yang demikian itu terjadi atau sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebelum menjadi nabi atau setelah beliau diangkat menjadi nabi. Jadi segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dari kecilnya sampai beliau wafat dan kemudian diriwayatkan terus menerus, maka menurut ulama hadis inilah yang dikatakan dengan sunnah. Seperti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih kecil atau di masa kanak-kanaknya mengembala kambing dan beliau adalah seorang yang terpercaya dan lain sebagainya. Yang kedua, menurut ulama fikih, yang dikatakan dengan sunnah itu adalah ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuh. Ya. Yaitu jika seseorang melakukan sebuah perbuatan maka dia mendapatkan pahala, dan kemudian jika dia meninggalkannya maka dia tidak akan mendapatkan iqab ataupun tidak akan berdosa. Sedangkan menurut ulama usul fikih, yang dikatakan dengan sunnah itu adalah kullu ma nuqila an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min aqwalin wa af'alin wa taqririn yata'allaqu bitashri'i ba'da al-bi'tsah. Mereka mengatakan bahwasanya sunnah itu adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan,
perbuatan, ketetapan yang itu bersinggungan atau berkaitan dengan pensyariatan. Tentunya hal ini adalah setelah kenabian. Jadi bagi mereka, perbuatan Rasulullah, ketetapan Rasulullah, ataupun perkataan Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi tidak terkategori kepada sunnah. 2. Pembagian sunnah. Kalau kita lihat di sini, ada 3 kategori dalam pembagian sunnah. Yang pertama itu adalah berdasarkan kepada bentuk. Sunnah berdasarkan kepada bentuk terbagi kepada 3. Pertama adalah qauliyah, yaitu perkataan Rasulullah SAW. Seperti kita dengar dalam sebuah hadis, qala Rasulullah, maka ini menandakan hadisnya atau sunnahnya adalah sunnah qauliyah. Yang kedua fi'liyah, yaitu perbuatan Rasulullah SAW. Bagaimana perbuatan Rasulullah SAW dalam keseharian? Seperti beliau melaksanakan sholat. Pelaksanaan sholat itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ataupun yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW makan dengan tangan kanan, minum itu dengan duduk dan sebagainya. Ini termasuk kepada perbuatan Rasulullah. Yang ketiga adalah takririyah, ketetapan. Rasulullah tidak melakukan, tetapi kemudian ada para sahabat yang memperbuatnya. Terkait dengan hal itu, Rasulullah SAW tidak memberikan komentar. Maka hal ini termasuk pada ketetapan. Seperti pada sebuah jamuan, Rasulullah SAW bersama para sahabat ketika itu dihidangkan sebuah hidangan yang dinamakan dengan dhab, yaitu sejenis kadal yang hidup di padang pasir. Para sahabat memakannya, sedangkan Rasulullah tidak memakannya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukumnya. Rasulullah kemudian tidak memberikan keterangan dan beliau diam. Maka hal ini terkategori kepada takririyah. Pembagian sunnah berdasarkan kekuatan ada 3. Yang pertama itu sahih, yaitu sunnah yang memiliki kekuatan yang paling tinggi. Dan kita kenal hadis sahih ini hadis yang tidak lagi ada keraguan padanya. Dan yang terkenal dalam kitabnya itu adalah Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Yang mana pada hadis sahih ini terkumpullah syarat-syarat tertentu yang membuat hadis ini menjadi kuat dan diterima. Artinya kebenaran dari periwayatan tersebut tidak terbantahkan. Dan untuk lebih jelasnya Anda bisa baca pada buku yang telah Anda miliki. Selanjutnya ada hadis hasan. Hadis hasan itu kualitasnya di bawah hadis sahih, ya. Hadis hasan itu kualitasnya di bawah hadis sahih karena memang di antara kategori yang ada, ya, pengkategorian hadis sahih tersebut ada yang kurang, sehingga kemudian hadis ini menjadi hadis hasan. Sedangkan hadis dhaif, yang ketiga, hadis yang tidak mampu memenuhi kategori hadis sahih. Ada di antara 4 ketentuan tersebut yang tidak terpenuhi, sehingga secara otomatis hadis itu menjadi dhaif. Sedangkan berdasarkan kepada jumlah perawi, sunnah itu juga terbagi kepada 3. Yang pertama itu adalah sunnah mutawatir, yang mana diriwayatkan oleh banyak orang, sehingga orang tersebut atau mereka tersebut tidak mungkin bersepakat untuk berbohong. Maka ini adalah level yang paling kuat. Yang di bawahnya masyhur. Hadis ini juga diriwayatkan oleh beberapa orang, tetapi kemudian jumlah mereka tidak sampai pada level mutawatir. Sedangkan yang ketiga hadis ahad, yaitu yang diriwayatkan oleh 1 orang saja. Sampailah kemudian periwayatan tersebut kepada imam-imam yang mengkodifikasikan hadis. Nah, ada pendapat yang mengatakan mutawatir itu tidak boleh kurang dari 10 orang. Maka di bawah 10 orang terkategori masyhur. Dan 1 sampai 3 orang atau bahkan 1 saja itu terkategori kepada hadis ahad.
Nah, terkait dengan jumlah mutawatir ini berbeda-beda. Ada yang 10, ada yang 15, ada yang mengatakan lebih dari itu. Maka kemudian mungkin kita bisa merujuk kepada kitab-kitab hadis yang ada. 3. Sejarah singkat sunnah. Kalau kita lihat, ya, bahwasanya tentu saja sejarah sunnah itu panjang ya. Tapi kemudian kalau kita ringkas, ada poin-poin yang menjadi karakteristik dari sejarah sunnah itu mulai daripada masa Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan kemudian sampai pada masa tadwin. Nah, pada masa Rasulullah SAW, para sahabat dilarang untuk menuliskan hadis. Kenapa? Karena ketika itu juga, atau pada masa Rasulullah hanya memerintahkan kepada para sahabat untuk menuliskan Al-Quran. Khawatir nanti tercampurlah tulisan Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW. Maka kemudian sahabat hanya menghafalkannya dari Rasulullah. Nah, sedangkan yang kedua, pada masa sahabat, hadis itu boleh diriwayatkan, tetapi kemudian dengan hati-hati. Karena hal ini juga dikhawatirkan dapat tercampur dengan hafalan-hafalan Al-Quran yang diterima oleh para sahabat dari Rasulullah SAW. Maka kemudian periwayatan itu harus hati-hati, dan juga kehati-hatian ini juga agar tidak terjadi pemalsuan periwayatan dari Rasulullah SAW. Nah, sedangkan pada masa tabi'in, pada generasi ketiga, banyaklah bermunculan hadis-hadis palsu. Mereka mengatasnamakan Rasulullah, mengeluarkan perkataan atau melakukan perbuatan yang mana hal itu tidak ada sandarannya, tidak ada sanadnya kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian pada masa tadwin, kodifikasi, di masa inilah hadis itu dibukukan atau dituliskan. Terkenallah beberapa imam, di antara Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, dan seterusnya. Nanti kita akan kaji tentang mereka dan kitab-kitab mereka pada pembahasan yang lain. B. Kedudukan dan fungsi sunnah. 1. Kedudukan sunnah. Kedudukan sunnah dalam syariat Islam dapat kita lihat dari uraian berikut ini. Sunnah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam. Al-Quran adalah sumber syariat yang pertama, maka sunnah itu merupakan sumber syariat yang kedua. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah menyampaikannya kepada manusia. Dan terkait dengan Al-Quran tersebut, atau apakah itu berupa berbentuk penjelasan, penjabaran, keterangan, maka hal itu terdapat pada sunnah Rasulullah SAW. Maka Al-Quran dan sunnah ini tidak bisa dipisahkan. Kalau ada orang mengatakan, bagi kami cukuplah Al-Quran, maka yang demikian itu adalah sebuah kebohongan. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan sumber utama, disempurnakan dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena kita lihat ada juga orang-orang yang berani menentang sunnah, yang kemudian dinamakan dengan ingkar sunnah, dan kelompoknya itu namakan dengan mungkir sunnah. Hasbuna kitabullah, katanya. Bagi kami cukuplah kitab Allah. Padahal yang demikian itu adalah pemahaman yang salah. Artinya Al-Quran dan sunnah itu tidak bisa dipisahkan. Dapat kita lihat dalam beberapa ayat ataupun beberapa keterangan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan hal itu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 33, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan jangan membatalkan amalanmu. Maka taat kepada Allah itu adalah Al-Quran, taat kepada Rasul itu adalah sunnah. Maka Al-Quran dan sunnah tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala, man ata'ani faqad ata'a Allah,
wa man 'asani faqad 'asa Allah, wa man 'asa amiri faqad 'asani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mentaatiku maka dia berarti telah mentaati Allah, dan siapa yang melawan kepadaku maka sungguh dia telah melawan kepada Allah, dan siapa yang taat kepada pemimpin yang aku angkat maka dia berarti telah taat kepadaku. Maka dapat dipahami, orang yang taat kepada Rasulullah artinya adalah orang yang mengindahkan atau melaksanakan, mengamalkan sunnah Rasulullah. Maka dengan demikian mereka telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Fungsi sunnah. Sunnah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu adalah takrir. Takrir ini adalah penguat hukum-hukum yang telah dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Seperti Allah perintahkan kita untuk salat, Allah perintahkan untuk berpuasa. Bagaimana penjabaran atau pelaksanaan dari salat tersebut atau puasa tersebut, maka kita dapatkan pada sunnah Rasulullah SAW. Fungsi yang kedua itu adalah tafsir, yaitu sunnah sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana dijelaskan dalam poin-poin berikut. 1. Sunnah sebagai bayan bagi makna yang mujmal. Ketika Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk melaksanakan sholat, membayar zakat, maka kemudian kemujmalan dari perintah tersebut dirincikan, dibayan dalam hadis Rasulullah SAW. Seseorang yang melaksanakan sholat itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Anda bisa membacanya pada buku yang Anda miliki? Yang kedua, sunnah sebagai pentakyid dari perintah yang mutlak. Ketika Allah perintahkan dalam Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki ataupun perempuan, jika mereka mencuri, maka kemudian potonglah tangan keduanya. Nah, bagian mana dari tangan itu yang akan dipotong? Lalu kemudian dijelaskanlah oleh hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, bahwasanya ada nisab dalam pencurian tersebut. Rasulullah bersabda, la tuqta'u yadus sariqi illa fi rubu'i dinar fasa'idan. Janganlah kalian memotong tangan pencuri kalau seandainya nilainya itu kurang dari 1/4 dinar. Dan kemudian bagian tangan yang dipotong itu pun juga adalah qu', yaitu pergelangan tangan. Jadi tidak seluruh tangan, tidak dari pangkal lengan ataupun tidak pula dari siku. Yang ketiga, sunnah itu sebagai takhsis dari makna yang umum. Ketika Allah jelaskan dalam Al-Quran, anak itu berhak mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya, tapi kemudian dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Jika seandainya anak itu menjadi pembunuh yang membunuh kedua orang tuanya, maka mereka tidak mendapatkan apa-apa. Seperti Rasulullah katakan, al-qatilu la yarith. Pembunuh itu tidak mendapatkan harta warisan. Sedangkan fungsi yang ketiga, sunnah itu sebagai tasyri', penetap hukum yang baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran, tetapi kemudian ditetapkan hukumnya berdasarkan kepada sunnah Rasulullah SAW. Seperti Rasulullah mengharamkan pemakaian emas dan sutera bagi kaum laki-laki. Ya. Jadi tidak ada keterangan di dalam Al-Quran, tapi Rasulullah mengharamkan bagi kaum laki-laki yang beriman kepada Allah untuk memakai emas dan juga untuk memakai sutera. Sedangkan fungsi yang keempat itu sebagai nasakh, yaitu penghapus. Dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya jika seandainya seseorang meninggal atau orang tua meninggal, maka berwasiatlah kepada ahli waris. Ya, seperti itu jelaskan dalam Al-Quran. Tapi kemudian dinasakh hukumnya oleh sunnah, seperti jelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, la wasiyata lil warith. Tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris.
Kenapa? Karena ahli waris itu sudah mendapatkan bagian berdasarkan kepada ashabul furud, ketentuan mereka masing-masing. C. Mengenal kutubus sittah. Kutubus sittah artinya adalah kitab yang 6. Artinya ada kitab hadis atau ada 6 kitab hadis yang kemudian memiliki kekuatan atau memiliki pengakuan yang luas di tengah umat Islam. Ya. Yang pertama itu adalah Sahih Al-Bukhari. Kitab ini ditulis oleh Imam Al-Bukhari, yang mana ulama sepakat mengatakan bahwasanya ashahul kitab ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah, atau yang paling kuat, ya, yang paling mu'tamad setelah Al-Quran itu adalah Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari. Kenapa? Karena Imam Al-Bukhari menetapkan standar yang kuat, standar yang begitu rigid ya, dalam menetapkan sebuah hadis itu sahih atau tidak. Makanya kemudian ulama sepakat mengatakan hal yang demikian. Yang kedua adalah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Abdul Husain bin Al-Hajjaj bin Muslim. Beliau adalah salah seorang ulama yang besar yang juga melakukan perjalanan untuk mencari hadis dan kemudian membukukannya dalam sebuah kitab yang bernama Sahih Muslim. Yang ketiga itu ada Sunan Abu Daud yang ditulis oleh Imam Abu Daud. Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Amr al-Azdi as-Sijistani. Dan dalam kitab ini lebih kurang terdapat 4.800 buah hadis. Sedangkan yang keempat, kitab yang keempat itu adalah Sunan At-Tirmidzi, ya, yang ditulis oleh Abu Isa Muhammad bin Musa bin Dahaq As-Sulami At-Tirmidzi. Beliau merupakan salah seorang ulama hadis yang juga terkenal dengan kekuatan hafalannya. Maka kemudian beliau membukukan hadis-hadis tersebut yang dinamakan dengan Sunan Tirmidzi. Selanjutnya adalah Sunan An-Nasa'i yang ditulis oleh salah seorang ulama yang bernama Abu Abdurrahman bin Ali bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahar Al-Khurasani Al-Qadhi. Beliau adalah salah seorang yang terkenal, ulama yang terkenal juga, yang mengumpulkan hadis, dan juga beliau salah seorang ulama yang juga terkenal dalam bidang fikih. Sedangkan yang keenam itu adalah Ibnu Majah yang terkenal dengan Sunan Ibnu Majah. Nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Ma'iyah Al-Rabi'i Al-Qazwini. Beliau ini sangat populer dengan nama Ibnu Majah, dan sunannya itu pun namakan dengan Sunan Ibnu Majah. Dalam kitab tersebut lebih kurang terdapat 4.000 hadis. Jadi beliau mengumpulkan hadis dari para ulama-ulama sebelumnya dan lebih kurang ada 4.000 hadis. D. Pengamalan sunnah dalam kehidupan. Mengamalkan sunnah dalam kehidupan merupakan bentuk kesempurnaan iman dari seorang muslim. Bagaimana kita katakan tadi, Al-Quran menjelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Jadi taat kepada Allah itu dilengkapi dengan taatnya kita kepada Rasul. Dan taatnya seseorang kepada Rasul itu menandakan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempurnaan iman seseorang kepada Allah itu ditandai dengan pengamalan sunnah dalam kehidupannya. Dan kemudian apa saja bentuk-bentuk sunnah dalam kehidupan? Banyak sekali ya. Di antaranya di sini ada zikir pagi dan petang, sholat duha, salat berjamaah, sholat rawatib, membaca Al-Quran, senantiasa suci, sedekah harian, memperbanyak istighfar, dan masih banyak lagi sunnah-sunnah harian yang bisa kita tiru, yang bisa kita amalkan dari warisan Rasulullah SAW. Karena yang demikian itu merupakan bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, bentuk kerinduan kita kepada Rasulullah, dan mereka yang senantiasa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW mudah-mudahan mendapatkan syafaat di akhir zaman. Demikianlah penyampaian saya terkait dengan materi kita yang keempat ini, yaitu tentang sunnah.
Semoga kita semuanya dapat memahaminya dengan baik dan silahkan dikembangkan pemahaman Anda dengan bacaan-bacaan yang relevan dan begitu juga dengan bertanya di forum diskusi yang telah disediakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.